Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat pada Ibu Dr. Sulaiman Rosmida Rawati SPMP selaku A1D0237. dosen Rizka pengampu Ayu mata Maharani, kuliah agronomi kelas C dan pada teman-teman Prasca yang A1D0230002. berbahagia. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 agronomi, yaitu tentang pemeliharaan dan pasca panen dari tanaman jagung. Sebelum mempresentasikan, perkenankan saya sebagai moderator sekaligus presentator kali ini. Saya Fajrina Alfe Yasmin dengan NIM A1D023082 dan dilanjutkan dengan presentator selanjutnya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ramanabila dengan NIM A1D023256. Perkenalkan, saya Marsal Maharani dengan NIM A1D023041 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saloina Kalista dengan NIM A1D023220. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Endang Ajeng Setia Ristandi Haryaminarni dengan NIM A1D023186. Perkenalkan, saya Sulaiman dengan NIM A1D023127 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Rizka Ayu dengan NIM A1D023002. Jagung merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia yang dimana dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Seiring bertambahnya populasi di Indonesia, jagung sangat dibutuhkan untuk makanan pokok di sini, bahkan untuk di dunia sekalipun. Hal ini yang membuat dibutuhkannya efektivitas tindakan panen dan pasca panen jagung sehingga produktivitas maupun nilai ekonomis jagung pun tidak turun. Panen dan pasca panen sendiri, panen adalah proses pengambilan hasil buah dari tanaman yang dibudidayakan, dan pasca panen yaitu tindakan yang dilakukan setelah panen dilakukan, seperti penyimpanan, pengemasan, dan juga pengeringan. Hal ini digunakan untuk memperlambat proses penurunannya nilai ekonomis dari jagung itu pun sendiri. Baiklah, masuk pada bagian pembahasan dari pemeliharaan tanaman jagung. Nah, tanaman jagung sendiri merupakan salah satu tanaman jenis yang termasuk ke dalam famili Gramineae, termasuk ke dalam tumbuhan yang menghasilkan biji atau spermatopita, dan termasuk ke biji tertutup karena bijinya itu tertutup oleh bakal buah, yang termasuk ke dalam Angiospermae. Nah, di jagung sendiri terdapat dalam teknik budidaya jagung sendiri, sebelum melakukan budidaya, mungkin bisa memperhatikan 5 kriteria tersebut untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman jagung. Yang pertama yaitu untuk menentukan mutu bibit jagung yang unggul, terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama adaptasi dengan lingkungan, lalu ketahanan terhadap hama, ukuran biji, waktu panen, dan hasil produksi. Nah, kriteria utama yang harus diperhatikan yaitu mutu dari bibit si jagung ini, yang harus diperhatikan karena akan menentukan produktivitas dari jagung. Lalu salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman jagung adalah dengan menentukan jarak tanam, karena jarak tanam ini cukup krusial untuk tanaman jagung. Jarak tanam sendiri digunakan pada berbagai varietas yang berbeda-beda, tentu dengan jarak tanam juga berbeda. Pengendalian populasi tanaman dengan jarak tanam yang tepat merupakan salah satu program perbaikan untuk meningkatkan produksi dari si jagung. Dan secara tidak langsung, jarak tanam dapat mempengaruhi intensitas sinar matahari yang diterima oleh si jagung. Lalu dalam memaksimalkan proses fotosintesis dari tanaman jagung juga termasuk salah satu yang mempengaruhi produktivitas tanaman jagung. Penggunaan jarak tanam yang sesuai untuk setiap jenis tanaman ditunjukkan untuk menghindari persaingan antara tanaman dalam penyerapan air, unsur hara, penggunaan cahaya matahari, dan persaingan dengan tanaman pengganggu lainnya atau gulma.
Lalu jarak tanam berapa yang digunakan dari si jagung ini terdapat perbedaan, yaitu pada jarak tanam 75 kali 20 cm, 60 kali 25 cm, dan 50 kali 30 cm. Selain itu, di pemeliharaan tanaman jagung juga ada pemupukan. Pemupukan yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil panen si jagung. Kombinasi pemupukan organik dengan pupuk anorganik dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung secara signifikan. Serta penggunaan pupuk NPK dengan dosis yang tepat serta tambahan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat memberikan hasil optimal untuk si tanaman jagung itu sendiri. Nah, dalam pemeliharaan tanaman jagung terdapat proses penyiangan. Penyiangan adalah proses pengendalian gulma atau organisme pengganggu tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman jagung. Gulma dapat bersaing dengan tanaman jagung untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya sehingga terdapat persaingan antara si tanaman jagung dengan si gulma yang akan menghambat produktivitas si jagung, sehingga penyiangan yang tepat waktu sangat diperlukan pada pemeliharaan tanaman jagung. Selanjutnya yaitu pengertian dari panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pertanian. Panen merupakan kegiatan pengambilan hasil budidaya berdasarkan umur dan waktu, dengan cara yang sesuai dengan sifat atau karakter dari produk itu sendiri. Panen adalah kegiatan yang dilakukan pasca panen adalah kegiatan yang dilakukan setelah pemanenan, agar hasil pertanian tetap aman dan siap untuk diolah oleh lembaga industri atau langsung dikonsumsi oleh konsumen. Panen dan pasca panen merupakan kegiatan yang dapat menentukan kuantitas dan kualitas dari produksi itu sendiri. Selanjutnya ada kriteria jagung yang siap dipanen. Menentukan waktu panen yang tepat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, yaitu secara visual, fisik, analisis kimia, dan komutasi atau perhitungan. Jagung biasanya dipanen pada umur 80-90 HST atau sekitar 3 bulan. Cara menentukan jagung siap panen dengan cara visual, yaitu dengan melihat bobot jagung sudah berwarna coklat dan mengering. Selanjutnya, rambut jagung pada tongkol sudah berwarna gelap dan terdapat bintik hitam pada bagian biji yang melekat pada tongkol jagung. Dengan cara fisik, kita dapat mengetahui jagung sudah matang bila jika kita menekan biji jagung dengan kuku, bijinya tidak berbekas, yang menandakan tekstur jagung sudah keras. Selanjutnya, ada proses panen jagung yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan persiapan alat dan metode yang tepat. Yang kedua, penggunaan mesin panen. Jagung dalam jumlah kecil dapat dipanen langsung menggunakan tangan. Namun, jika dalam jumlah besar, maka dapat menggunakan mesin panen jagung seperti cone harvester. Yang ketiga, penentuan waktu panen. Waktu panen jagung sangat penting untuk menentukan kualitas jagung yang dihasilkan. Jika jagung dipanen terlalu awal atau terlalu lama, maka kualitas jagung yang dihasilkan kurang maksimal. Waktu panen jagung biasanya sekitar 3 bulan. Jika sudah dilakukan ketiga hal tersebut dan jagung sudah memenuhi kriteria, maka proses pemanenan dapat dilakukan. Ada alat pasca panen, terdapat 4 alat. Yang pertama ada ensilage harvester, yaitu mengambil semua bagian tanaman jagung, daun dan batang jagung akan dipotong kemudian untuk bahan pakan hewan ternak. Mesin ini akan menghemat waktu untuk membuat pakan hewan ternak. Yang kedua itu ada corn harvester, berfungsi untuk mengambil buah jagung yang nantinya ditampung pada bak penampung. Mesin ini hanya mengambil bagian buahnya saja dan membiarkan batang atau seresahnya di lahan. Kemudian ada corn seller. Setelah pengeringan, jagung kemudian dipipil atau dirontokkan dari tongkolnya agar mudah dilakukan penyimpanan maupun pengolahan selanjutnya. Yang terakhir ada mesin Bix Mill, yaitu untuk mencegah biji jagung yang masih utuh agar menjadi lebih halus sekaligus melepas kulit ari pada biji jagung. Pengelolaan pasca panen pada tanaman jagung dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, ada pengupasan, yakni dengan menurunkan kadar air tongkol jagung sehingga terhindar dari pertumbuhan jamur pada tongkol dan juga biji jagung yang baru saja dipanen.
Pengupasan juga dapat digunakan untuk mempercepat proses dari pengeringan. Nah, selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan ini dilakukan secara alami ataupun buatan. Secara alami, jagung dijemur di bawah terik matahari sehingga kadar air 9-11% dan memakan waktu hingga 7-8 hari. Prinsip pengeringan buatan yaitu mengurangi kadar air di dalam biji dengan panas pengeringan sekitar 38 hingga 43 derajat Celcius sehingga kadar air turun menjadi 12-13%. Kemudian ada pemipilan. Pemipilan ini dapat menggunakan tangan atau alat memipil jagung bila jumlah produksi cukup besar. Nah, pada dasarnya memipil jagung hampir sama dengan proses perontokan gabah, yakni dengan memisahkan biji-biji dari tempat pelekatan. Kemudian ada sortasi. Sortasi ini digunakan untuk memisahkan tongkol jagung yang berukuran besar dengan yang kecil, berbiji rapat dengan jarang yang ataupun rusak, berwarna seragam putih ataupun dengan warna kuning dengan yang tidak seragam, serta sudah masak dengan yang belum masak. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari tanaman jagung, yaitu pada biji-bijiannya. Kualitas dari bijian tidak dapat ditingkatkan selama proses penyimpanan, sehingga untuk menjaga kualitas butir jagung baik harus dilakukan dari awal proses pasca panen. Kemudian ada perawatan. Perawatan juga dilakukan untuk menjaga butir jagung tidak terserang hama dan penyakit selama tanaman jagung ini disimpan. Kemudian perawatan meliputi aerasi dan juga fumigasi. Aerasi adalah pengaliran udara ke dalam ruang simpan untuk menjaga kelembapan dan juga temperatur. Kemudian ada juga fumigasi. Fumigasi ini adalah pemberian obat dalam bentuk gas ke dalam ruang simpan guna memberantas hama. Kemudian ada juga sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini ditentukan dari strategi pemasaran yang digunakan oleh lembaga pemasaran. Mekanisme dalam pemasaran jagung biasanya banyak ditentukan oleh yang pertama adalah nilai guna bentuk, yakni jagung kering pipil. Kemudian ada nilai guna waktu, yaitu kegagalan panen yang berpengaruh pada pemenuhan kuota dan juga nilai kontrak penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan jagung pada panen dan pasca panen. Tujuan dari penyimpanan jagung sendiri itu untuk menjaga kualitas yang dimiliki oleh biji-bijian. Kualitas dari bijian tidak dapat ditingkatkan selama proses penyimpanan, sehingga menjaga agar kualitas butir jagung baik harus dilakukan dari awal proses pasca panen. Tak dipungkiri kerusakan bijian akan terjadi selama proses penyimpanan, apalagi jagung adalah bahan biologis yang mengalami proses metabolisme dan kadar air. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Jagung pipilan dapat disimpan pada karung plastik, kantong plastik, kaleng, jirigen, dan sebagainya. Penyimpanan jagung dengan cara tersebut pada kadar air maksimal 14%. Kadar air jagung di atas 14% merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan cendawan serta hama yang senantiasa menyebabkan kerusakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 agronomi kelas C. Jikalau ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Semoga presentasi dari kami akan menyangkut dan bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.